memang buku ini kita juga, karena kalau bukan buku ini, kita juga nggak memahami tentang perjalanan karirnya si Michael Jackson maupun kontroversi yang dia timbulkan ya dari perjalanan karir dia seperti itu gitu. Jadi dulu kita menikmati lagunya, nada-nadanya kayaknya seru, ngepop banget gitu kan, dan sangat apa namanya enak didengar gitu. Tapi liriknya juga kita nggak terlalu perhatiin gitu. Kalau saya pribadi ya. Eh, Sama. tapi kemudian ketika dari buku ini kita tahu, wah ternyata dia punya. Jadi kan kalau mungkin pemusik ya, Mas Dimas ya, itu kan mengekspresikan dirinya lewat nyanyian ya, gitu ya kan, lewat tulisan dia, lewat apa yang dia nyanyi gitu, lewat apa namanya aksi panggung dia dan sebagainya gitu. Dan kita baru tahu ternyata dari apa namanya dari paparannya Bapak Anu Krisna ya, sehingga baru kita tahu bahwa oh ternyata ya maksudnya orang ini punya eh, kayak punya visi khusus gitu. Dia punya sesuatu yang dia ingin dunia tahu tentang dia ingin berbuat sesuatu untuk dunia gitu. Ya tentu lewat apa namanya bakat dia ya, lewat dan kemudian dituangkan dalam karir dia sebagai penulis dan mungkin penyanyi gitu kan. Dengan semua aksi panggungnya dan sebagainya gitu. Kalau kita ngelihat apa namanya kita baca ya di mana-mana bahwa dia juga mendesain semua aksi panggung dia sendiri gitu kan, dia apa namanya mengaransemen, dia punya musiknya sendiri dan sebagainya gitu. Itu yang membuat dia sebenarnya punya sesuatu yang dia mau ungkapkan ke ke masyarakat, ke publik, bahwa ini nih yang dia inginkan gitu, ekspresinya seperti ini gitu. Dan disitulah kita baru tahu, oh ternyata dia punya hati yang mulia ya, punya visi yang besar gitu kan, yang universal ya kan. Nah ini yang benar-benar kita, terus terang saya sih tidak tahu kalau tidak dipaparkan oleh Pak Anan di sini. Bener banget dan ini menjadi kabar baik juga nah gospel kan. Kabar baiknya adalah kita yang barangkali kita bisa melihat bahwa ketika kita menyuarakan sesuatu yang benar, yang dibutuhkan itu bisa long lasting dibandingkan tadi ya cuman sesaat begitu kan. Dan ini juga menjadi kadang-kadang kan orang mikir aduh kalau di dunia bisnis, dunia usaha ya kebutuhan orang aja deh yang iniin. Tapi ternyata di sini sebenarnya ada seorang Michael Jackson yang bisa menjadi Michael Jackson dengan mengatakan hal-hal yang spiritual banget gitu. Kalau baca ini kan spiritual banget sampai ada yang minta tuh lagunya dong satu dong gitu ya diputerin dong. Kita nggak usah puterin deh, takut kena copyright ntar ya. Kita akan nyanyiin mumpung ada pemusik di sini. Aduh. Iya kan? Boleh lah Kang Dimas Apa ya? Ya kasih-kasih boleh dikit lah Mas lah ya. Dimas. Oke. Ini Saya rencananya sih mau lagu apa nih Kang saya sih Dimas nih? suka ini ya, salah satu yang lagu yang menurut saya apa, spiritual banget gitu. Jadi Ya. spiritual ini apa sih gitu kan mungkin banyak orang bertanya-tanya, apa sih maksudnya spiritual gitu kan. Yes, yes. Saya juga dulu gitu, maksudnya spiritual. Jadi yang kalau misalnya kita lihat apa dulu apa judulnya dari apa acara Bapak Anand Krisna itu Inner Journey gitu kan. Dan itu salah satu yang saya pelajari gitu dengan membaca guru Pak Anand Krisna bahwa salah satu laku spiritual itu adalah dengan inner journey gitu kan, mengambil perjalanan ke dalam diri kita sendiri gitu. Dan saya juga baru nyadar, oh ternyata ada satu lagu Michael Jackson ya, gitu. Judulnya Man in the Mirror gitu ya. Jadi kalau saya yakin banyak yang tahu ya. Jadi Pasti pada lagunya tahu, pasti mau Kang ngikutin. Tapi saya mau I'm bacain dulu sedikit starting liriknya with ya. a man in the mirror. Kang, I'm punten Kang. asking to the Punten Kang. change his way kayak gitu. Nah, punten ya, sebelum dinyanyiin, saya mau bacain dulu liriknya di buku Oke ini oke ya. oke. Di buku ini ada di halaman 35, teman-teman. Iya iya Manusia di iya. dalam cermin. Heeh. Nanti Kang Dimas habis ini nyanyiin ya. Kang Aduh, Dimas habis ini jadi nyanyiin. saya cuman selingan aja biar nggak Jangan bosan. satu bait dong, jangan begitu doang. Bener nggak teman-teman yang setuju lagu ini dinyanyiin sedikit ya? Silahkan komen ya. Nah, saya akan bacain dulu ininya teksnya. Oke 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 oke. Manusia di dalam cermin. Aku akan membuat perubahan sekali dalam hidupku. Rasanya pasti mengasihkan. Akan membuat perbedaan dan aku akan mulai melakukan hal yang benar.
Saat aku menegakkan kerah jaket musim dingin favoritku, angin ini menerbangkan pikiranku. Aku melihat anak-anak jalanan tak punya sesuatu untuk dimakan. Siapa aku sampai jadi begitu butanya? Aku pura-pura tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Begitu musim panas berlalu, tutup botol pun terbakar, setiap jiwa manusia saling terhubung satu dengan yang lain. Kau tahu, seperti angin yang tak bertempat dimanapun, karena itulah aku ingin kau tahu. Masih ada tentunya, tapi saya ingin mendengarkan dari Kang Dimas dulu. Tuh, setuju tuh, udah pada mau denger lagu, silakan. Mungkin dibacain dulu yang ini, yang karena kan dari chorus lagunya itu I'm starting with the man in the mirror, dan menurut saya itu adalah bagian yang paling spiritual tuh dalam lagu itu. Jadi dia bilang I'm starting with the man in the mirror. Saya akan memulai dengan manusia yang ada di depan kaca gitu. Saya meminta dia untuk merubah dirinya. Dan tidak ada pesan yang paling lebih jelas. Kalau mau bikin dunia ini menjadi dunia lebih baik, maka lihat pada dirimu sendiri dan buat perubahan. Iya, benar banget. Kan? Itu tadi liriknya. Silakan Kang Dimas, itu lirik yang paling jadi, menyentuh. Kan, ayo kita nyanyi bareng ya, nyanyi bareng. Oke. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. And no message could have been any clearer. If they want to make a world a better place, take a look at yourself and make a change. Yeah. Itu Gak kan nyangka, luar biasa kan? Ya. Kita mungkin, saya sendiri gitu ya, pas denger lagu itu, kalau denger di radio zaman Michael Jackson kan di radio kan. Iya. Zaman radio saya kan pasti nyanyi-nyanyi gitu kan. Tapi begitu, oh iya ya, lagu ini spiritual ya. kita disuruh ngaca, dan itu juga mungkin buat orang yang mungkin belum pernah atau kurang ngerti tentang apa itu spiritual, menurut saya juga kayak lagu ini bisa menjadi sebuah pengantar gitu, bahwa laku spiritual itu bukan kita bertapa di atas gunung nyari wangsit gitu ya, sebagainya. Ternyata lagu spiritual itu ya kita berkaca masuk ke dalam diri kita sendiri dan melihat memperbaiki diri sendiri gitu. Ini menarik sih dari pandangan itu, dari buku ini. Thank you Kang Dimas untuk lagunya. Orang udah pada banyak minta lagi ya lagu. Ini teman-teman, ini buku ini sekalian juga adalah buku kumpulan lirik juga loh. Ya, di dalam buku ini, kalau nanti teman-teman sudah menerima buku ini dan kemudian membaca, di sana ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena cara Bapak Anan Krisna menulis, bahasa Inggrisnya itu ketika di Indonesia kan itu nyentuh banget. Kita bisa merasakan apa yang namanya ya, belayan dari puisi-puisi Michael Jackson ini, karena belayannya ada dua nih, ada yang ngebelai, ada yang nabokin juga. Karena ini ada yang dibilangkan tentang earth song atau apa, gila tuh pedes banget loh lagu tuh. Tapi karena kita nggak ngerti lagunya kan, kadang-kadang kita nyanyi begitu aja. Nah, sekarang Kojo, ada bagian mana lagi yang menarik Kojo di dalam buku ini Kojo? Ya mungkin melanjutkan ya apa yang mungkin tadi dibahas oleh Mas Dimas ya tentang Man in the Mirror, bahwa perubahan ya, itu lagu tentang perubahan ya, perubahan yang dimana perubahan itu menurut lirik itu kan ya, harus dimulai dari diri sendiri gitu. Nah ini masalahnya di Michael Jackson adalah ketika dia mungkin nggak punya pemandu spiritual ya. Mungkin di awal-awal juga buku Guruji ada menulis tentang hal itu gitu kan. Sehingga dia kemudian masuk ke banyak masalah atau perkara di dalam hukum ya. Dia pernah dituduh melakukan pelecehan kepada anak-anak kecil dan sebagainya gitu, karena dia sering istilahnya mengajak anak-anak kecil untuk tidur bareng istilahnya di dalam satu kamar gitu, dan dia merasa nggak masalah di hal seperti itu kan, karena dia melihat dia mengaku melihat dalam sebuah wawancara gitu, melihat Tuhan di dalam anak-anak tersebut gitu.
Jadi kemudian tapi karena nggak ada yang memandu dia gitu, Hmm. apa yang jadi berubah itu kemudian dia melakukan perubahan dari dalam diri, tapi yang dia rubah adalah fisiknya. Nah itulah mengapa dia menjadi satu apa namanya eh, penyanyi yang kita anggap kontroversi ya, istilahnya dia banyak melakukan operasi plastik, dia banyak melakukan bahkan dia mau merubah ya, maksudnya kulit kulit wajahnya ya, tadinya dia kulit hitam, terus kemudian dia mau merubah menjadi kulit putih dan sebagainya, dan itu terus terang dibahas oleh Guruji ya di dalam buku ini gitu, dan itu kita baru memahami kenapa orang ini aneh gitu, kita anggap aneh dulu, kita anggap aneh, sekarang kita baru melihat oh ternyata dia mencoba melakukan perubahan dari dalam diri tapi fisiknya gitu, dan dia melakukan itu karena dia nggak punya mentor, dia tidak punya seseorang yang bisa memberikan dia satu guideline ya, satu jalan gitu untuk bagaimana mencapai hal perubahan itu dari dalam diri itu. Karena satu hal juga mungkin Kojo kalau saya boleh menambahkan, satu hal yang baru saya sadari ketika saya membaca buku ini adalah betapa stresnya dia. Iya, kan? benar itu. Iya, benar. Jadi kan tadi bagaimana dia akhirnya jadi kayak ya kalau kita tahu semua kan pernikahannya nggak bagus gitu, terus dia akhirnya banyak lebih bergaul sama anak-anak daripada dengan orang dewasa. Itu kan sebenarnya adalah pertanda bahwa dia tuh stres berat gitu. Dan di buku ini juga diterangkan kenapa dia bisa menjadi stres seperti itu. Karena kalau yang diceritakan Guruji ini secara singkatnya, teman-teman silakan baca sendiri nih. Banyak penjelasannya lebih dalam. Yang kalau saya simpulkan itu bahwa Michael Jackson ini, Guruji bercerita bahwa dia sudah mencapai kesadaran yang universal. Ketika dia berbicara tentang cinta, Michael Jackson ini sudah berbicara tentang cinta yang universal, sehingga apa yang terjadi di sekitar dia ya. Kalau kita ingat kan tahun 80-an itu di Amerika sendiri kayak rasisme itu masih kuat ya. Peran dia sebagai orang kulit hitam masih tidak bisa dianggap gitu oleh secara masyarakat, masih ada rasisme yang dan itu baru di Amerika gitu. Kalau kita ngelihat dari lagu Black or White itu kan kalau dulu saya nggak ngerti kan. Kalau saya ngeliat, kalau saya Michael Jackson di tahun 80-an, wah itu gila gitu kan. Tapi dia bagaimana dia bisa merubah keresahannya itu menjadi sebuah karya. Itu satu. Terus kalau misalnya kita lagi lihat lagi lagu-lagu yang lain kayak misalnya Heal the World gitu ya. Karena yang terjadi kan kita ngelihat itu lagu bagus, kita nari gitu. Tapi sadar nggak sih bahwa Michael Jackson itu pada saat dia menulis itu dia lagi stres berat. Itu yang begitu baca buku ini, wow gitu. Dia stres berat karena dia stres melihat kejadian-kejadian yang ketidakadilan, ketidaksadaran dari orang-orang di sekitar dia gitu. Dan ini juga yang membuat saya menyadari bahwa spiritualitas itu tentang itu juga gitu. Jadi spiritualitas itu bukan hanya bagaimana kita membangun diri sendiri aja, tapi dengan spiritualitas kita bisa menjadi lebih peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita, dan akhirnya kita berani. Nah itu loh yang Guruji melihat hebatnya, menggarisbawahi bahwa Michael Jackson ini berani. Ya makanya kan saya bilang ngomongin Black or White, ngomongin tentang global warming, climate change. Michael Jackson itu throughout his career dia selalu ngomongin itu. Kita ngelihatnya adalah sebuah hiburan tanpa kita menyadari bahwa itu adalah frustasinya dia gitu. Dan seperti Kojo bilang tadi, udah dia begitu frustasi. Sekarang saya bayangin kayak gini, mungkin teman-teman belum pernah punya pengalaman. Saya pernah punya pengalaman, saya berada di panggung, di depan saya ada sekitar puluhan ribu orang nyanyi bareng saya di depan panggung kan. Kebetulan saya punya pengalaman seperti itu. Tapi sekarang bayangin bayangin yang terjadi ya. Saya stres. Saya mau mengutarakan kestresan saya. Lalu saya ngomong itu di depan puluhan atau ratusan ribu orang mungkin kalau Michael Jackson ya. Terus semua orang ketawa-ketawa. Itu kalau saya jadi Michael Jackson saya stres. Kebayang nggak maksudnya? Saya sedang menyuarakan ketidakadilan loh.
Oh Saya iya? sedang menyuarakan ada sesuatu yang salah dengan masyarakat kita. Ada sesuatu yang salah. Oke, kita bersenang-senang bersama, kita nyanyi-nyanyi bersama, tapi abis ini kalian pulang ke rumah, kalian sadar nggak sih apa yang saya omongin? Kebayang nggak kalau Iya. saya jadi Michael Jackson? Begitu pulang ke rumah, ini saya ngomong ke jutaan orang, tapi nggak ada yang denger. Mereka pada melakukan perubahan nggak di rumah masing-masing. Kalau saya jadi Michael Jackson, saya stres. Gitu kan. Iya ya, Kebayang bener nggak kayak banget gitu? tuh. Iya, Bener banget tuh. itu yang saya dapat karena saya mengalami pengalaman itu gitu. Oh, iya kita ketawa-ketawa, kita happy-happy, kita joget-joget gitu kan. Tapi mereka sadar nggak sih apa yang saya omongin? Kalau saya jadi Michael Jackson, saya juga bakal stres gitu. Dan seperti Kojo bilang tadi, ketika saya stres, ini gimana ya cara saya mengatasi stres ini? Kalau nggak tahu outletnya kan akhirnya kayak gitu. Jadi bisa jadi macam-macam ya, kayak kita dengerlah baca berita dari Michael Jackson kayak dia melakukan suatu pada badannya lah gitu. Dia punya banyak habit-habit yang aneh gitu dan lain sebagainya. Begitu baca buku ini saya jadi ngerti. Oh iya sih, kalau saya jadi Michael Jackson juga saya bakal stres. Mungkin kalau saya nggak tahu gimana cara menyalurkan stres saya juga mungkin ya nggak tahu ya akan menyalurkan ke hal yang aneh-aneh juga gitu.